BTTH Kaisar Api, episode 558. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Cahaya iblis muncul kembali di kehampaan awan jahat ini, membuat serangga-serangga berbisa jahat yang semula sombong menjadi ketakutan. Apakah kekuatan jahat yang begitu dahsyat dan luar biasa benar-benar berada dalam kendali manusia? Mengapa dia merasa jauh? Xiaoyan saat ini lebih mirip orang yang serakah dan jahat, sehingga gurun kematian yang diubah oleh jutaan pasukan jahat pun tidak berani bertindak gegabah. Kilauan iblis itu semakin intens, membentuk bayangan jahat berwarna hijau gelap yang megah di belakang tubuh Xiaoyan, memancarkan auranya hingga batas maksimal. Kekuatan tempur seperti itu sungguh memalukan. Puff, kepalaku sakit, di mana ini? Dengan pemandangan yang begitu mengejutkan di awan di langit, hujan langka di lautan reinkarnasi benar-benar lenyap, dan para pembangkit tenaga yang terkendali di pasukan sekutu seribu besar di bawah juga pulih dan menjadi tenang. Seolah-olah mereka mengalami mimpi panjang. Dalam mimpi itu, mereka pergi ke tempat yang selalu gelap gulita. Betapapun mereka memanggil dan berjuang, mereka tidak pernah bisa keluar dari tempat itu. Hujan yang menetes dari awan jahat tampaknya telah berhenti turun. Mungkinkah orang itu benar-benar berhasil? Saat pikiran tokoh-tokoh ini pulih, banyak kekuatan koalisi di bawah tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Kegembiraan memenuhi hati mereka, mengamati lapisan awan jahat seolah-olah ada semacam energi dahsyat yang bergejolak dengan hebat, dan hujan di atas kehampaan telah lenyap. Tidak. Sepertinya ada kekuatan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang muncul di awan. Kekuatan semacam itu sangat dahsyat, bahkan jika tidak terlalu keras kepala dibandingkan dengan kaisar jahat, kekuatan macam apa itu? Pada saat ini, guru suci undet itu mengangkat kepalanya, kegembiraan di hatinya belum mereda, ia menatap kehampaan berawan yang redup dengan susah payah. Matanya berkedut tak terkendali, seolah-olah ada aura yang lebih menakutkan daripada kaisar jahat berkaki 100 yang bangkit. Kekuatan Xiaoyan sangat dahsyat. Jika Xiaoyan sepenuhnya ditelan dan diserap oleh lawannya, tidak mengherankan jika dia memiliki kekuatan sebesar itu. Tapi mengapa hujan berhenti turun? Xiaoyan benar-benar jatuh. Pergilah ke makam reinkarnasi. Di setiap langkah selanjutnya, kamu harus mematuhi pengaturan sang guru, karena ini bukan hanya berkaitan dengan keselamatan dunia, tetapi juga dengan kehidupan kita semua. Suara itu mereda, dan guru suci keabadian berjalan menuju makam reinkarnasi tetua agung Xiaoyan bersama ratusan pasukan koalisi yang baru saja kembali normal. Masih ada ratusan prajurit kuat dari pasukan koalisi seribu besar di belakangnya. Tentu saja dia tidak bisa membawa pasukan bersamanya. Memasuki awan jahat untuk mendukung Xiaoyan, dan bahkan jika dia melakukannya, saya khawatir itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa untuk Xiaoyan dalam hatinya, berharap dia bisa menciptakan keajaiban. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Xiaoyan sengaja meninggalkan kuali Dewa Api di makam reinkarnasi untuk melindungi jalur reinkarnasi ketiga wanita tersebut, tetapi sekarang kuali Dewa Api telah dimiliki. Pertahanannya akan runtuh seketika, dan senjata ilahi itu akan kembali ke tangan Xiaoyan, yang merupakan salah satu alasan mengapa Xiaoyan akhirnya berbicara kepada guru suci undet. Semua orang tampaknya menyadari niat guru suci yang telah mati itu, dan mereka merasa muak. Mereka menatap kedalaman awan jahat itu, membungkuk dalam-dalam, dan segera mengikuti untuk menjaga makam samsara. Di kehampaan yang gelap dan berawan, sesosok kecil seperti debu berjalan selangkah demi selangkah, menuju tubuh kelabang beracun, dan melesat menuju singgasana kaisar jahat 100 kaki. Selama dia bisa menghancurkan altar air, konspirasi ini akan menjadi bumerang. Setiap kali iblis Xiaoyan melangkah maju, aura jahat pada bayangan jahatnya yang berwarna hijau gelap semakin kuat, dan dia perlahan maju di padang gurun kematian tempat berkumpulnya serangga beracun jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Abu dan debu terus bermunculan. Di bawah langkah Xiaoyan, pasukan jutaan serangga beracun itu sama sekali tidak berani menghalangi. Jika ada yang mencoba menghalangi pasukan besar jutaan serangga itu, mereka semua akan dengan mudah dihalangi oleh Xiaoyan.
Bayangan iblis di belakangnya mengamuk dan menginjak-injak, menghancurkan, dan memusnahkan. Pasukan jutaan serangga beracun yang dulunya merupakan kebanggaan kaisar jahat 100 kaki kini gemetar dan mundur. Tampaknya ada kekuatan di dalam tubuh manusia yang sangat kecil ini yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Benih ketakutan berakar di benak makhluk-makhluk jahat dan berbisa itu dan terus berkembang biak. Kekuatan ilahi Xiaoyan, seperti air, api, dan petir, perlahan memudar, dan kilatan jahat berwarna hijau gelap mengintai di balik bayangan iblis itu. Sepenuhnya menjelma menjadi dewa jahat yang berjalan di dunia. Rasanya Xiaoyan adalah penjahat sejati di dunia ini, dan kaisar jahat berkaki 100-nya hanyalah badut di hadapan penjahat sebenarnya. Kekuatan sihir macam apa ini? Pada saat ini, tubuh kelabang yang beracun itu, kaisar jahat berkaki 100 yang duduk di singgasana menghentikan proses pembuatan ramuan di altar air di depannya, dan mata gelapnya menembus kehampaan yang tak berujung, seolah-olah dia secara naluriah merasakan kegelisahan dari tubuh iblis Xiaoyan. Seorang ahli reinkarnasi tingkat 8 lapis saja bisa membuat dia, seorang ahli reinkarnasi tingkat 9,5 langkah, merasa gelisah. Konyol, aku tidak peduli sihir macam apa yang kau gunakan, bahkan jika istana para dewa turun hari ini, akan sulit untuk mengubah situasi yang sudah hancur seperti ini. Jenderal Racun Liu Fang, beri aku hadiah yang bagus untuk orang ini, dan jangan sampai dia menggagalkan rencanaku. Pada saat itu, wajah kaisar jahat berkaki 100 itu tampak serius, dan dia segera mengulurkan telapak tangannya yang dikelilingi kekuatan jahat dan mengayunkannya dengan keras. Kekosongan di sekitarnya langsung runtuh, dan 6 jurang pusaran yang sangat gelap langsung retak di gurun kematian. Muncul dari sana. Baik, Tuan. 6 raungan mengerikan yang mengguncang jiwa keluar dari celah di jurang, menyebabkan jutaan serangga beracun mundur dengan cepat. Pemimpinnya adalah laba-laba putih seukuran telapak tangan, laba-laba itu ditutupi jaring laba-laba putih. Jaring laba-laba pucat itu tidak seperti hal-hal di dunia, tetapi lebih seperti hal-hal dari neraka Shenluo, mencuri jiwa. Saat menoleh, dia melihat sosok kerangka mengerikan dengan warna merah gelap di sekujur tubuhnya berdiri tidak jauh darinya. Kerangka ini berukuran sebesar manusia, tetapi terdapat pola-pola rumit yang tak terhitung jumlahnya pada mayatnya. Jelas sekali, bayangan jahat kerangka ini telah menyerap esensi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Kedua jenderal berbisa itu perlahan melangkah keluar dari kehampaan, mengepung iblis Xiaoyan satu demi satu, dan menutupi tubuh kelabang itu dengan kaisar jahat berkaki 100 yang sedang mengatur dan meracik air di altar. Jenderal 6 pihak, inilah warisan sejati para santo di balik kaisar jahat berkaki Bai. Setelah Perang Dunia Pertama dimulai, beberapa santo memimpin pasukan untuk menyerang dunia besar, dan makhluk hidup hancur, dan mereka juga diam-diam menyelamatkan kekuatan. Jenderal racun dari ke-6 partai semuanya beracun dan telah menyerap esensi dari langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Dalam situasi yang sulit seperti ini, bahkan jika Dewa Racun dari Istana Dewa Racun muncul hari ini, itu akan sedikit merepotkan. Aku bertanya mengapa aku tidak melihat pasukan jahat para orang suci di belakangmu. Ternyata 6 orang ini dan jutaan semut ini adalah pendukungmu. Berkat kekuatan iblis yang terpancar pada Xiaoyan, rasanya seperti mendapatkan berkah baru. Rasa takut dan cemas yang semula ada di benak Xiaoyan benar-benar hilang. Xiaoyan saat ini bagaikan iblis petarung yang keji, haus darah dan kecanduan perang. Kecemerlangan iblis tidak akan pernah padam. Laba-laba putih pucat itu perlahan memutar tubuh mungilnya, dan samar-samar berubah menjadi seorang wanita mengerikan yang diselimuti kabut beracun. Di belakang wanita laba-laba putih itu tergantung 6 duri tajam yang beracun, dan jaring laba-laba putih yang menjulang di tubuhnya seperti kain kasa, membuat napasnya terhenti secara ekstrim. Jenderal racun laba-laba putih dari hierarki reinkarnasi 8 tingkatan. Bayangan darah kerangka di sisi itu menjerit di langit, dan riak energi sihir yang kental menyebar, menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Kekuatan orang ini juga berada di tingkat reinkarnasi ke-8. Ledakan. Kedua ahli racun itu saling pandang, dan seketika itu juga kabut racun yang sangat jahat dan tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuh mereka, dengan mudah menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Hamparan gurun pasir yang tak terhitung jumlahnya, debu, atau semut yang sangat banyak, di bawah kendali kedua jenderal itu,
tersusun rapi di samping Xiao Yan. Perasaan sesak napas menyelimuti Xiao Yan. Sepertinya serangan kedua jenderal beracun itu sudah cukup untuk membunuhnya sepenuhnya di sini. Tak lama kemudian, istana kematian berwarna merah gelap muncul dari sisi Xiao Yan. Istana kematian itu sangat spektakuler, mengejutkan, dan jahat. Saat istana ilusi yang megah itu muncul, ia sepenuhnya menahan tubuh Xiao Yan dan menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Iblis Xiao Yan memandang istana kematian yang dibuat bersama oleh kedua jenderal racun itu, dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Cahaya iblis di matanya tampak memancarkan sarkasme yang sangat menghina. Para jenderal racun dari 6 pihak mungkin adalah elit sejati dari klan Kaisar Jahat 100 Kaki. Kekuatan mereka seharusnya tersebar di sekitar reinkarnasi setengah langkah 8 hingga reinkarnasi 8, dan mereka bergabung satu sama lain. Saya khawatir para ahli reinkarnasi 8 tingkat biasa akan kesulitan menghadapi serangan semacam itu. Istana kematian mulai menyusut, dan ruang hampa di sekitar Xiao Yan mulai tertekan sedikit demi sedikit. Telapak tangan iblis Xiao Yan mulai melambai, dan seluruh ruang hampa mulai menyusut dalam sekejap, tetapi kabut racun yang tak terhitung jumlahnya di istana kematian justru mengikuti kendali Xiao Yan dan mengembun di depannya. Di depan iblis Xiao Yan, terdapat pedang jahat berwarna hijau gelap seukuran lengan. Tampaknya ada bayangan iblis yang tak berujung yang tertidur di badan pedang itu, dan sekarang pedang itu melepaskan kekuatan jahat tertinggi milik para iblis sedikit demi sedikit. Pedang jahat itu berada di tangan Xiao Yan. Guru, melihat pedang jahat yang tiba-tiba muncul di istana kematian, racun laba-laba dan bayangan darah kerangka saling pandang, dan kegelisahan langka tiba-tiba terpancar dari lubuk jiwa mereka. Mati. Iblis Xiao Yan memegang pedang jahat, mengangkat pedang jahat itu di atas kepalanya, dan menebasnya dengan tiba-tiba. Gurun kematian yang tak berujung, istana kematian, atau dunia yang telah lama terkikis oleh pasukan serangga beracun Kaisar Jahat berkaki 100, semuanya terbelah menjadi dua oleh pedang Xiao Yan. Tampaknya ada celah di kehampaan itu, retakan tak berujung yang menyala dengan api hijau gelap, dan celah itu terbelah menjadi dua begitu saja. Bagaimana mungkin? Racun laba-laba putih itu membakar tubuh wanita itu dengan jejak api hijau gelap, dan jejak rasa sakit serta ketakutan dari lubuk jiwanya muncul. Tubuh kerangka dan bayangan darah itu juga terbakar oleh api jahat berwarna hijau gelap, dan tubuh yang kokoh itu tampak hancur sedikit demi sedikit. Mereka sama sekali tidak percaya dengan pemandangan yang ada di depan mereka. Bagaimana mungkin manusia dengan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat dapat melanggar tabu istana kematian setelah mereka bergabung dengan begitu mudah? Kekuatan yang meletus dari tebasan pedang jahat itu telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Mungkinkah kekuatan semacam itu benar-benar dimiliki oleh manusia yang lemah? Di dalam patahan hijau gelap itu, hampir semua mayat pasukan jahat serangga beracun, dan bahkan keempat jenderal beracun yang tersisa, tampaknya telah terguncang oleh guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terkubur samar-samar di jurang, dan tidak ada jejak kemunculan kembali. Pedang jahat yang dilemparkan oleh kekuatan iblis, meskipun hanya berupa bayangan energi, dengan lembut menebas ke bawah, tiba-tiba menghanguskan pasukan jahat yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini menjadi abu. Pukulan barusan setidaknya menghancurkan hampir 2 pasukan serangga beracun jahat. Memang benar ada 2 waktu, jadi aku akan bermain denganmu. Sampai kedua jenderal itu dikalahkan dengan mudah oleh iblis Xiao Yan, Kaisar Jahat 100 Kaki tidak bisa tinggal diam. Inilah latar belakang invasi mereka ke dunia 1000 besar, dan sekarang Xiao Yan telah kehilangan pasukannya dan kehilangan para jenderalnya, yang membuatnya sangat menyesal. Asal-muasal kekuatan iblis konon berasal dari dunia bawah, tetapi di tempat rahasia seperti dunia bawah, hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan iblis dari ras jahat asing yang besar. Jelas, Kaisar Jahat berkaki 100 tidak termasuk dalam kategori ini. Hal yang tidak diketahui adalah sumber ketakutan, belum lagi kekuatan iblis yang tampaknya tidak memiliki musuh alami. Kemunculannya sebagian besar telah menjadi atribut kekuatan yang benar-benar baru. Jika Anda bersikeras, kekuatan para malaikat di kerajaan malaikat tentu saja merupakan musuh alami kekuatan iblis, tetapi sekarang dimungkinkan untuk melawan kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan. Saya khawatir hanya beberapa malaikat agung tingkat tinggi di kerajaan malaikat Long Square yang mampu melakukannya. Ledakan. Kaisar Jahat 100 Kaki mengendalikan kelabang beracun dan mulai menggeliat,
lalu tawa merdu seperti lonceng perak, seperti seorang wanita, perlahan-lahan mengguncang hati Xiao Yan. Karena itu, karena altar air di samping singgasana belum sepenuhnya disiapkan, dia tentu saja tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk Xiao Yan. Tubuh kelabang beracun yang besar itu menggelegar, dan barisan rapi kaki-kaki beracun di tubuhnya, seperti duri es, tiba-tiba terlepas dari tubuhnya, dan langsung menukik ke arah iblis Xiao Yan seolah-olah bintang-bintang berjatuhan. Pasukan serangga beracun di gurun tandus yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka sedikit tersentak, seolah-olah mereka menunggu kejatuhan Xiao Yan, agar ia bisa menjadi santapan terbaik mereka. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, sudut mulut iblis Xiao Yan dipenuhi senyum jahat dan serakah, dan dia segera mengulurkan telapak tangannya yang diselimuti aura iblis hijau gelap dan diam-diam mendekatinya. Ada serangan-serangan berkekuatan ratusan kaki yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung racun jahat, dan ketika mereka mendekati tubuh iblis Xiao Yan, mereka justru dihancurkan oleh iblis Xiao Yan dengan tangan kosongnya. Racun, kekuatan jahat, tidak ada artinya bagi iblis Xiao Yan. Sekuat apapun kekuatannya, itu sama lemahnya seperti geli ketika mengenai iblis Xiao Yan. Satu-satunya cara untuk menghadapi iblis Xiao Yan sekarang adalah dengan memusnahkannya sepenuhnya dengan kekuatan penghancur absolut. Jika tidak, dengan mengandalkan karakteristik kekuatan iblis, semakin banyak Anda bertarung, semakin berani Anda, dan Kaisar Jahat berkaki 100 itu tidak akan memiliki peluang untuk menang. Kenapa? Melihat pemandangan yang aneh itu, Kaisar Jahat berkaki 100 yang duduk di singgasana tengkorak tiba-tiba berdiri, dan matanya yang gelap menatap lurus ke arah iblis Xiao Yan. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa tingkat kesulitan Xiao Yan ini tidak kurang dari tingkat kesulitan seorang ahli reinkarnasi tingkat 9,5 langkah. Tidak, bahkan tingkat bahaya iblis Xiao Yan berkali-kali lebih sulit daripada tingkat bahaya pembangkit tenaga reinkarnasi tingkat 9,5 langkah. Karena Kaisar Jahat 100 kaki hanya sedikit mengetahui tentang kekuatan iblis, apalagi cara menghadapinya, iblis-iblis tersebut tidak diragukan lagi merupakan makhluk yang paling merepotkan. Seorang keturunan klan Xiao, melihat iblis kuat Xiao Yan di bawahnya, Kaisar Jahat berkaki 100 yang duduk bersila di dalam tubuh beracun seekor kelabang tersenyum getir. Jelas, saat ini, dia harus memperhatikan lawan yang licik ini. Dan iblis Xiao Yan, yang terus bergerak di bawah, juga mengamati tindakan Kaisar Jahat 100 kaki, dan aura iblis di tubuhnya menjadi semakin liar. Ledakan. Dalam sekejap, tubuh beracun kelabang itu meledak tak terkendali, dan energi iblis yang mengerikan mengamuk, membuat dunia yang sudah gelap menjadi semakin jahat. Selain gurun kematian yang telah berubah menjadi hamparan jutaan serangga beracun, kini ada awan hitam yang menyelimuti dunia ini, yang telah sepenuhnya mengubah tempat ini menjadi tanah kematian yang sesungguhnya bagi Shen Luo. Pemandangan aneh seperti itu membuat gerakan iblis Xiao Yan terhenti, dan dia diam-diam melangkah ke kehampaan. Langkah Kaisar Jahat 100 kaki seperti itu mungkin bukan pertanda baik. Pertahanan tubuh kelabang yang beracun sangat kuat. Bahkan jika iblis Xiao Yan menyerang, butuh waktu lama untuk menembusnya, tetapi yang terakhir justru meledakkannya secara tiba-tiba. Sepertinya ada rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Pemandangan ini jauh melampaui ekspektasi iblis Xiao Yan. Lagi pula, nilai tubuh kelabang beracun itu tak terukur, dan kelabang itu rela meledakkan dirinya sendiri, yang benar-benar membuat iblis Xiao Yan merasa gelisah. Tidak, tiba-tiba, bayangan iblis di belakang iblis Xiao Yan melonjak, menyebabkan tatapan serius di mata Xiao Yan, lalu dia mengangkat kepalanya tiba-tiba, menatap awan hitam yang baru saja muncul, sedikit rasa gelisah menyebar dari lubuk jiwanya. Kaisar Jahat 100 kaki dengan tingkat reinkarnasi 9,5 langkah yang terhormat secara alami memiliki kebijaksanaan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Sekarang yang terakhir langsung meledakkan tubuh beracun seekor kelabang, dan saya khawatir itu akan melakukan tindakan yang lebih mengerikan lagi. Yaitu, ketika mata iblis Xiao Yan menatap pusat awan hitam itu, tampak ada aura samar yang mulai berdenyut. Kekuatanmu misterius dan dahsyat, dan aku tidak menemukan kelemahan apapun untuk sementara waktu. Namun, hari ini, takhta ini menggunakan darahku sebagai panduan, dan memerintahkan jutaan ahli racun untuk memusnahkanmu dan yang lainnya, dan itu bukanlah hal yang sia-sia bagi reputasimu sebagai keturunan klan Xiao. Di tubuh Kaisar Jahat 100 kaki yang menyerupai manusia,
benda-benda beracun yang sangat padat dan berjejal mulai muncul, dan segera mengalir ke awan hitam tak berujung di langit. Tidak lama kemudian, sebuah titik cahaya seukuran buah longan tiba-tiba muncul di awan hitam. Tepat saat titik cahaya itu muncul, gelombang laut dahsyat menerjang dunia ini. Gerombolan serangga beracun jahat dan 6 jenis makhluk beracun yang tak terhitung jumlahnya gemetar, mundur dalam jarak beberapa kilometer, meninggalkan pusat pertempuran kosong bagi iblis Xiaoyan dan kaisar jahat 100 kaki. Darah. Si iblis Xiaoyan menatap titik cahaya kecil seperti debu itu, dan selalu ada rasa gelisah di hatinya. Sekalipun ia kini menjelma sebagai iblis, ia jelas dapat merasakan kegelisahan ini, dan kegelisahan itu perlahan semakin membesar. Intisari darah dan darah dari seorang pembangkit tenaga reinkarnasi tingkat 9,5 langkah sangat dahsyat sehingga dapat membunuh manusia dan dewa. Bahkan Xiaoyan, yang sekarang bereinkarnasi sebagai iblis, tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan mampu menahannya. Bunuh aku. Setelah beberapa saat, iblis Xiaoyan melambaikan tangannya, dan aun iblis hijau gelap yang tak terbatas itu berbalik ke sisi lain galaksi, seketika menembus lapisan kehampaan dan membantai esensi darah di awan hitam. Ledakan. Betapapun dahsyatnya kekuatan iblis, tampaknya ada kekuatan jahat tak terbatas di awan hitam yang melindungi darah dan darah. Pada saat ini, konfrontasi antara keduanya tampaknya telah mencapai batasnya. Suara kentut, dengan tetesan sari darah itu, diam-diam jatuh ke arah Xiaoyan. Di bawah tekanan yang begitu dahsyat dan menakutkan, bahkan iblis Xiaoyan pun masih merasakan ketakutan yang tak tertahankan dari lubuk jiwanya. Jubah setan. Melihat bahwa situasi tidak dapat dibalikkan, iblis Xiaoyan tampak tenang, tetapi hantu iblis di belakangnya mengeluarkan suara panik. Untuk sesaat, seluruh langit bergejolak, gurun kematian yang tak terbatas, awan hitam jahat, dan bahkan semua kekuatan di kehampaan ini, semuanya menyirami tubuh iblis Xiaoyan. Tampaknya Xiaoyan saat ini sudah menjadi penguasa sejati dunia ini, dan segala sesuatu di sini akan berubah menjadi kostum jahat iblis yang paling megah di tubuh iblis Xiaoyan. Kekuatan jahat macam apa ini? Saat ini, segala sesuatu di dalam awan jahat ini tampaknya berada di luar kendali kaisar jahat 100 kaki. Ekspresi kaisar jahat itu muram, dan dia tidak mengerti mengapa kekuatan Xiaoyan mampu mengendalikan pasukan yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya. Serangga-serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya berteriak seperti belalang, dengan mudah menyerang tubuh iblis Xiaoyan, mengubahnya menjadi kekuatan murni iblis pada Xiaoyan. Sekalipun seekor ngengat terbang masuk ke dalam api, itu tidak akan berpengaruh sedikit pun terhadap Xiaoyan, tetapi ia terus menyerang tanpa henti. Waktu, dalam perjalanan yang lambat, kehancuran dan fluktuasi esensi darah jahat semakin dingin. Di tubuh iblis Xiaoyan, sebenarnya ada jubah iblis yang tebal dan megah. Jubah iblis yang berkibar tertiup angin menonjolkan sosok iblis Xiaoyan untuk waktu yang sangat lama. Ketika sosok itu muncul sedikit demi sedikit, tampaklah iblis yang sangat jahat dan terlahir kembali. Jenderal Racun Liu Fang, hentikan dia untukku. Pada saat itu, raut wajah kaisar jahat 100 kaki tiba-tiba berubah mengerikan, seolah-olah dia bisa mencium kekuatan menakutkan dari jubah iblis itu, dan meraung seperti orang gila. Kekuatan jahat tak terbatas pada jubah iblis tampaknya lebih unggul dari dirinya sendiri. Begitu sepenuhnya terkumpul olehnya, saya khawatir pertempuran laut reinkarnasi hari ini pasti akan menimbulkan berbagai perubahan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Meskipun para jenderal racun dari 6 pihak tidak menginginkannya, tetapi selama kaisar jahat berkaki 100 tidak mati, mereka dapat hidup selamanya dalam arti sebenarnya, sehingga 6 bayangan jahat raksasa itu menghalangi di depan iblis Xiaoyan. Iblis Xiaoyan harus dicegah agar tidak menyerap jutaan serangga beracun, jika tidak, begitu jubah iblis terbentuk, esensi darah jahatnya sendiri tidak akan mampu melenyapkan Xiaoyan. Menghadapi 6 bayangan jahat itu, iblis Xiaoyan tak kuasa menahan seringai. Dengan racun yang tak tertahankan ini, ia mencoba menghentikan iblis di dalam tubuhnya untuk maju. Xiaoyan melambaikan tangannya sedikit, dan bayangan iblis di belakangnya langsung terlepas, dan segera menerjang keluar seperti anjing ganas, langsung menyerang jenderal beracun dari 6 penjuru. Hantu iblis ini lebih mirip pelayan iblis Xiaoyan. Gelombang iblis datang berturut-turut, dan menyerbu ke 6 jenderal racun itu dengan putus asa. Jenderal racun 6 pihak itu sangat kuat,
tetapi di bawah guncangan iblis asli Xiaoyan, dia tidak memiliki keinginan untuk bertarung sekarang. Pada saat ini, tubuhnya digigit oleh pelayan iblis sesuka hati, dan dia bertarung lalu mundur. Dasar sekumpulan sampah. Xiaoyan, biarkan kursi ini jatuh sepenuhnya di sini. Meskipun Jenderal Racun 6 pihak tidak mencegah pemadatan jubah iblis, mereka memberi cukup waktu bagi kedatangan esensi darah jahat. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan seluruh dunia dipenuhi dengan suara-suara abnormal. Setetes darah berkilauan dengan warna merah gelap, perlahan jatuh dari langit, dengan gelombang kehancuran yang tak terlukiskan, menghantam iblis Xiaoyan. Inti sari darah merah gelap itu kecil, tetapi pada saat jatuh dari awan hitam di langit, seluruh ruang hampa yang remang-remang dipenuhi aura lengket. Di bawah tekanan absolut seperti itu, napas iblis Xiaoyan mau tak mau menjadi hikmat. Jubah iblis, yang terbentuk oleh kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya di tubuh itu, seketika terprovokasi, dan roh jahat yang sangat kuat pun muncul. Ledakan, jubah iblis berwarna hijau gelap terlepas dari tubuh iblis Xiaoyan, dan segera melayang diam-diam ke langit, langsung menghadap darah merah kejahatan. Jubah iblis, itulah simbol tertinggi kekuatan iblis. Kedua serangan itu bertemu sedemikian rupa sehingga menutupi langit dan matahari, dan fluktuasi yang mengejutkan dan menakutkan yang dihasilkan di sepanjang jalan menyebabkan seluruh lapisan awan gelap bergetar hebat. Ribuan retakan jurang muncul, dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Tetapi begitu mereka jatuh ke dalamnya, bahkan seorang ahli reinkarnasi tingkat 8 pun akan tiba-tiba hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, tepat ketika jubah iblis terbentuk, sebuah suara terkejut tiba-tiba muncul dari hamparan luas dunia bawah, yang awalnya gelap gulita. Seseorang memadatkan jubah iblis. Pada saat itu, di negeri yang tak berujung dan jauh, tiba-tiba terdengar suara keheranan yang memenuhi dunia yang remang-remang. Ledakan. Kedua serangan itu sangat ganas, tetapi setelah pertempuran, tetesan sari darah jahatlah yang unggul. Di bagian atas jubah iblis yang sangat jahat itu, terdapat banyak lubang yang telah diserang oleh esensi dan darah jahat, seolah-olah akan hancur sepenuhnya kapan saja. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak tahu apakah jubah iblis yang disebut-sebut itu merupakan serangan pamungkas atau pertahanan. Atau, apakah ini simbol kekuatan iblis? Tindakan memadatkan jubah iblis barusan jelas merupakan tindakan bawah sadar iblis di dalam tubuh, dan itu sama sekali bukan niat awal Xiaoyan. Jubah iblis itu akan hancur berkeping-keping. Jubah iblis yang megah itu hanya mampu menahan sari darah jahat sesaat, dan di bawah tatapan Xiaoyan, jubah itu berubah menjadi debu tak berujung dan lenyap ke dunia ini. Ledakan. Dengan hilangnya jubah iblis, kaisar jahat berkaki 100 itu juga terengah-engah. Tangannya yang besar tiba-tiba menekan ke arah Xiaoyan, darah iblis itu seperti matahari yang membakar, dengan kekuatan penghancur yang dahsyat, jatuh dari langit. Aura dingin, suram, dan jahat memancar sedikit demi sedikit dari darah dan jelmaan jahat itu, dan dengan cepat mendekati iblis Xiaoyan, membuat persepsi Xiaoyan di dalam tubuhnya menjadi sangat jelas. Masih banyak hal yang harus dilakukan, hanya sedikit saja. Pada saat ini, mata Xiaoyan yang gelap dan jahat sekali lagi memancarkan kegilaan yang membuat kaisar jahat 100 kaki sedikit bingung. Puff! Dengan suara nyaring, sari darah jahat yang seperti bambu patah itu tiba-tiba ditelan oleh iblis Xiaoyan, yang membuka mulut iblis itu dan menelannya di hadapan semua orang. Apa? Orang ini, orang gila ini. Benar-benar gila. Pada saat ini, kaisar jahat berkaki 100, Jenderal Racun 6 pihak, semuanya menarik napas dingin secara bersamaan, kelopak mata mereka bergetar hebat, dan pemandangan di depan mereka jauh melebihi harapan mereka. Sari darah jahat itu ditelan oleh Xiaoyan, dan sensasi terbakar yang hebat menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Darah iblis bergejolak dengan cepat, berusaha memusnahkan persepsi-persepsi ini, tetapi setelah beberapa kali mengalami kemunduran, fluktuasi yang dilepaskan oleh esensi darah jahat tertinggi bahkan tidak mampu menahan kekuatan iblis. Napas kematian yang dingin dan suram akhirnya perlahan-lahan memenuhi pikiran Xiaoyan. Saat setetes sari darah jahat itu memasuki tubuhnya, ia berubah menjadi aliran energi yang sangat besar, dan terus menghantam meridian di tubuh Xiaoyan dengan dampak yang paling mematikan. Meridian mulai runtuh, sirkulasi energi dalam tubuh benar-benar terganggu oleh setetes sari darah ini, dan aliran darah iblis dalam tubuh menjadi terblokir,
menyebabkan kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan memburuk dengan cepat dan kekuatan iblis dapat menghilang kapan saja. Ini, menatap iblis Xiao Yan yang ragu-ragu di hadapannya, ia kadang memegang kepalanya dan berteriak, dan kadang tampak serius. Kaisar jahat berkaki 100 itu menyipitkan matanya, seolah-olah sesuatu sedang terjadi. Ini adalah kesempatan besar saya. Hidupmu sungguh sulit, namun, sepanjang zaman, pemenang dan pecundang, tidak seorang pun akan mengingat pecundang, selama mereka bisa menang, tidak peduli metode apapun yang digunakan. Mari kita gunakan pukulan mematikan ini untuk menguburmu. Pada saat itu, tubuh manusia kaisar jahat berkaki 100 itu hancur sepenuhnya, memperlihatkan tubuh kelabangnya. Tubuh kelabang dengan ukuran ratusan kaki, mata merah menyala, dan warna-warna cerah sepanjang ratusan kaki semuanya dipenuhi dengan racun mematikan. Pada saat itu, 100 kaki itu berkedip serempak, dan aura pembunuh yang nyata perlahan-lahan muncul. 100 kaki itu bergoyang bersamaan, dan sebuah jarum yang indah yang tampak tidak lebih besar dari ukuran jari tertanam di depan 100 kaki itu sedikit demi sedikit. Gulu, kemampuan bertarung setingkat dewa. Iblis Xiao Yan mati-matian melawan dampak dan kehancuran dari esensi darah jahat di tubuhnya, dan segera menatap langit dengan wajah pucat, bergumam tanpa henti. Anggota tubuh Xiao Yan gemetar ketika melihat jarum berwarna cerah seperti jarum akupuntur dan moksi busi ini, bahkan hatinya pun terasa merinding. Untuk melenyapkanmu dan orang lain sepenuhnya dengan sari darahku dan kekuatan sumbernya, itu sepadan dengan identitasmu sebagai keturunan klan Xiao. Dengan penyesalan, kirim aku ke neraka. Sebuah suara menyeramkan perlahan keluar dari tubuh kelabang kaisar jahat berkaki 100. Seketika, jarum akupuntur itu, seperti seberkas cahaya yang menembus kegelapan, diam-diam jatuh ke dunia fana dan melesat ke arah Xiao Yan. Di sepanjang jalan, kehampaan itu runtuh seketika, dan pasukan serangga beracun jahat yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur menjadi debu oleh kekuatan penghancurnya yang luar biasa. Setitik debu dapat menghancurkan langit. Saya tidak setuju. Saya tidak bisa berdamai. Pada saat itu, iblis Xiao Yan tiba-tiba menyerah untuk melawan erosi esensi darah jahat di tubuhnya. Di matanya, kobaran api iblis yang tak berujung muncul, dan darah iblis di tubuhnya mulai mendidih dan terbakar. Terobosan. Dalam sekejap, esensi darah jahat yang semula angkuh, seperti bola yang kempes, benar-benar menghilang sedikit demi sedikit di dalam tubuh Xiao Yan dan ditelan oleh kekuatan iblis. Awalnya, kekuatan tingkat reinkarnasi 8 juga dipelihara oleh setetes sari darah jahat ini, perlahan-lahan menembus belenggu, dan bahkan kekuatan iblis di dalam tubuh seperti hidup kembali pada saat ini. Menghadapi kekuatan penghancur tertinggi dari kemampuan bertarung setingkat dewa tersebut, iblis Xiao Yan memiliki rambut panjang berwarna hijau gelap yang menjuntai dari tubuhnya, dan lingkaran halo iblis berwarna hijau gelap membuatnya semakin menyeramkan. Api iblis di matanya berkobar dengan gelombang kejahatan yang mengerikan. Sayang sekali semua ini terjadi begitu cepat sehingga kaisar jahat 100 kaki tidak sempat menyadarinya. Jarum-jarum kecil mendekati tubuh iblis Xiao Yan, dan pancaran energi yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari sisi iblis Xiao Yan, dan ruang hampa mulai terdistorsi, dan lingkaran yang cukup untuk membalikkan kekuatan dahsyat dari seluruh ruang hampa mulai menyebar. Ledakan, serangan yang menghancurkan langit dan bumi masih berlanjut dan menyebar, tetapi sekarang sosok dan bahkan napas iblis Xiao Yan tampaknya telah dimusnahkan oleh kekuatan penghancur yang luar biasa ini. Dalam krisis kehancuran yang telah mencapai tingkat kemampuan bertarung hampir setara dewa, iblis dalam tubuh Xiao Yan menjadi gila dan tidak akan pernah menyerah. Namun, seganas apapun kekuatan iblis itu, tubuh Xiao Yan akhirnya tenggelam dalam ledakan yang mengejutkan ini. Wang, apakah kamu baik-baik saja? Di atas langit, Jenderal Racun 6 pihak yang berada di dalam awan hitam jahat itu dengan tergesa-gesa mengelilingi tubuh kelabang raksasa kaisar jahat 100 kaki dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Uhuk, kursi ini nyaman. Pria licik ini akhirnya dihancurkan olehku. Untungnya, altar air jahat itu tidak rusak. Sekarang air beracun di altar air itu telah disiapkan. Kalian tunggu 6 orang. Bawa altar air ini ke koridor di ujung lautan reinkarnasi, dan sebarkan di lautan reinkarnasi. Manfaat dari perjalanan ke lautan reinkarnasi ini juga dirasakan oleh 6 orang yang kau tunggu. Kaisar jahat setinggi 100 kaki itu terhuyung-huyung, dan sebuah altar air gelap berukuran beberapa meter muncul di hadapan semua orang.
Air di altar itu berwarna merah darah yang mengerikan. Tak tertahankan. Begitu hal semacam ini tersebar di lautan reinkarnasi, saya khawatir seluruh lautan reinkarnasi akan menjadi abu. Itu adalah bencana, dan hujan beracun turun di seluruh langit. Mendengar kata-kata itu, keenamnya tak kuasa saling pandang, lalu mereka menatap kehampaan yang terdistorsi tempat kemampuan bertarung setingkat dewa meledak, keserakahan di mata mereka tampak jelas. Ayo kita segera pergi. Kaisar jahat 100 kaki tentu tahu apa yang mereka pikirkan, dan segera menggoyangkan tubuhnya, mendengus dingin ke arahnya, dan wajahnya tampak muram. Ya, pada saat itu, keenam orang tersebut baru saja menerima air persembahan di altar, tubuh mereka bergetar, dan mereka langsung pergi dari sini, menuju koridor di ujung. Hubungan antara Tuan dan hamba tidak tergoyahkan. Aku dan Blood Shadow pergi untuk menyebarkan hujan, dan kalian berempat pergi untuk memblokir sisa pasukan koalisi 1000 besar untuk mencegah perubahan. Tindakan. Begitu suara itu berhenti, pemandangan fluktuasi energi yang mencekik kembali terjadi di sini. Keempat jenderal beracun dengan kekuatan reinkarnasi 8 kali lipat, bersama dengan pasukan kaisar jahat berkaki 100 yang terdiri dari jutaan serangga beracun dan pasukan sekutu penguasa suci primordial, sebuah kekuatan jahat yang hampir seperti belalang, menyerang penguasa suci undead dan lainnya dengan membabi buta, dan penguasa suci undead dan lainnya juga mati-matian melawan. Hanya saja, di tengah pertempuran hidup dan mati yang begitu dahsyat, tak seorang pun menyadari bahwa ketiga makam reinkarnasi di bawah perlindungan kuali Dewa Api sedikit bergetar saat ini, seolah-olah ada semacam aura tidur panjang yang perlahan terbangun. Xiaoyan, Xiaoyan, sekalipun kau sangat licik, pada akhirnya semua itu akan jatuh ke tanganku. Hingga jenderal beracun dari 6 pihak dan pasukan jutaan serangga beracun benar-benar lenyap di lapisan awan jahat, Kaisar jahat berkaki 100 itu memutar tubuh kelabangnya yang besar dan megah dan menyapu sedikit demi sedikit menuju pusat ledakan. Aura iblis Xiaoyan telah sepenuhnya lenyap saat ini. Kekuatan keterampilan bertarung tingkat kuasa dewa sudah cukup untuk melenyapkannya sepenuhnya. Namun, api suci di tubuhnya adalah benda suci langit dan bumi, dan tidak akan mudah dihancurkan. Bahkan jika benda itu tidak dapat diserap dengan mudah oleh dirinya sendiri, jika diberikan kepada pemimpin di luar alam, dia pasti akan menerima imbalan yang sangat besar. Untuk melancarkan serangan Seon yang dahsyat ini, Kaisar jahat 100 kaki menggunakan sari darahnya sendiri dan kekuatan sumbernya secara berulang-ulang, tetapi sekarang dia sudah berada di penghujung rentetan kekuatannya, dan mengorbankan orang-orang yang menghalangi jalannya hanyalah untuk mengumpulkan keuntungannya sendiri. Jiu Duo Shengyan dan mayat Xiaoyan, ini adalah bukti paling meyakinkan yang hanya bisa dipercaya berasal dari pihak luar. Bagaimana dengan mayatnya? Mengapa tidak ada mayat? Mungkinkah tubuh dan jiwanya hancur karenanya? Setelah Kaisar jahat berkaki 100 itu dengan susah payah mengupas riak energi yang tak terhitung jumlahnya di pusat ledakan, dia menemukan bahwa tidak ada apapun di pusat ledakan kecuali kehampaan yang terpelintir dan genangan darah hijau gelap. Sepertinya yang disebut keturunan keluarga Xiao telah hancur total oleh pukulan terkuatnya. Namun, menurut rumor yang beredar, api suci adalah benda keramat langit dan bumi, dan tak terkalahkan. Sekalipun ras jahat dari luar wilayah tersebut mengerahkan berbagai cara, mereka belum menemukan kekuatan untuk memusnahkan api suci. Nah, apa yang terjadi dalam adegan ini? Sisi, tepat ketika Kaisar jahat 100 kaki sedang bingung dalam hatinya, tiba-tiba hatinya terasa dingin. Sesaat kemudian, di suatu tempat di dalam awan hitam itu telah runtuh ke dalam kehampaan, dan tiba-tiba muncul nyala api suci yang menyilaukan. Di tengah kobaran api, sesosok makhluk buas berlumuran darah merah menyala menggenggam kedua tangannya dan mengangkat penggaris hitam berat yang misterius, matanya dipenuhi kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cacing berkaki 100 mati tetapi tidak membeku. Sayangnya, kali ini, aku menang. Penguasa pembunuh Tuhan, suara dingin Xiaoyan, disertai bayangan yang megah dan cemerlang, sepenuhnya muncul di sini. Saat suara itu muncul, tubuh kelabang raksasa Kaisar jahat 100 kaki seketika menyusut dan berubah menjadi bola, melindungi sumber intinya di dalamnya. Serangan mengerikan seperti itu sepertinya termasuk dalam kategori kemampuan bertarung setingkat dewa. Di atas penggaris berat berwarna hitam pekat, 17 pola nyala api yang berbeda berkelap-kelip dan melompat, lalu berubah menjadi penggaris raksasa emas yang sangat menyilaukan, membentang di seluruh langit.
Penguasa jahat 100 kaki saat ini sudah kehabisan tenaga, tetapi dia terkena serangan Xiao Yan, dan saya khawatir dia akan benar-benar tumbang di sini. Rasa takut dan kecemasan, sedikit demi sedikit, muncul dari hatinya. Kaisar jahat berkaki 100, cobalah hadiah hebat yang telah kusiapkan untukmu ini. Xiao Yan membawa tubuh penuh bekas luka yang hampir roboh. Penguasa para dewa bersinar dengan kekuatan pola suci 17 warna, dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Seketika, seperti hukuman mati, dia diam-diam menebas ke bawah. Berakhir, saat pukulan itu benar-benar menghantam, seluruh ruang hampa awan jahat tampak terpelintir oleh kekuatan transenden. Mulut Xiao Yanmo dipenuhi senyum puas, dan tubuhnya juga berjuang untuk melayang di udara. Pukulan ini telah menghabiskan seluruh kekuatan di tubuhnya. Serangan dari kemampuan bertarung tingkat dewa barusan, jika bukan karena kekuatan iblis yang tak terbatas dan penuh perlawanan, mungkin Xiao Yan akan mudah tumbang, tetapi ketika kekuatan iblis terakhir hampir hancur oleh serangannya, Xiao Yan menyadari bahwa banyak kekuatan di tubuhnya sangat menginginkan setetes sari darah ini. Secara keseluruhan, kekuatan iblis berhasil direbut kembali oleh Xiao Yan, dan setetes darah itu diserapnya dengan tenang. Adapun serangan terakhirnya, itu setara dengan kekuatan iblis. Bahkan adegan barusan pun dilakukan dengan sengaja oleh Xiao Yan. Dengan segenap kekuatannya, dia tentu mampu menahan pukulan pamungkas dari kemampuan bertarung setingkat dewa, tetapi apa yang terjadi setelah itu? Tetap saja tak bisa lepas dari takdir untuk dimusnahkan. Alih-alih melakukan ini, lebih baik meningkatkan jangkauan serangan, gunakan ini sebagai panduan, hilangkan pertahanan kaisar jahat berkaki 100, dan lepaskan serangan mematikan yang tak terduga. Ledakan, Qingtian menebas dengan satu serangan, dan kaisar jahat berkaki 100 itu seketika diserbu oleh kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya, dan vitalitasnya, bahkan kekuatan batinnya, dengan cepat lenyap. Dengan pukulan yang begitu telak, Xiao Yan mengakui bahwa di bawah level 9, tidak ada yang bisa bertahan hidup.